Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46 dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi,
ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami yang ada di tempat ini mengucapkan selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dipelihara sempurna oleh Tuhan. Dan di penghujung tahun ini Saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kita harapkan yang terbaik daripada Tuhan. Sebab Dia adalah sebuah jawaban yang luar biasa dalam setiap pergumulan kita. Haleluya. Mari kita puji nama Tuhan. Lama syaka batakana lama takana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu. Dari awal, bawaku ya Tuhan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku dan jiwaku kan dipuaskan.
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, bukan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Tiada yang dapat memisahkan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih Yesus. Hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu, Yesus. Hanya dalam namamu kutemukan kuatku. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu, Yesus kemuliaan bagimu. Kami memuji Tuhan, kami meninggikan namamu saja Tuhan. Hanya namamu Tuhan, hanya namamu saja. Engkau Allah sumber penghiburan kami, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Oh, ya lama takana lama syandara lama takana lama yara lama takana lama yara lama syandara lama takana. Oh, ya lama takana lama syandara lama takana lama yara lama takaya lama syandara. Engkau mendengar setiap seruan doa umat-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar ya Tuhan setiap permohonan mereka, setiap pergumulan mereka ya Tuhan. Kiranya di penghujung tahun ini ya Tuhan, ada mujizat yang besar terjadi dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan memulihkan keadaan kami ya Tuhan, sebagaimana Tuhan memulihkan keadaan Sion ya Tuhan. Keadaan kami akan menjadi seperti orang-orang yang bermimpi ya Tuhan, yang menabur sambil mencucurkan air mata ya Tuhan Yesus. Akan pulang membawa berkas-berkas dipenuhi oleh kelimpahan anggur, gandum ya Tuhan, dan madu ya Tuhan Yesus. Di penghujung tahun ini ya Roh Kudus, ada mujizat-Mu terjadi. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, saudara yang ada di rumah, buka kedua tangan, berdoa saudara, berseru, berharap kepada
kepada Yesus. Kepada Yesus. Yesus jawabanmu. Kami berdoa ya Tuhan Yesus. Aku berdoa ya Tuhan. Ada terobosan di dalam nama Yesus. Ada terobosan secara finansial. Ada terobosan dalam pelayanan, pertumbuhan jemaat bagi gereja-gereja. Haleluya. Sembah Dia saudaraku. Sakit penyakit disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, hanya Yesus, hanya Tuhan. Dalam nama Yesus, terjadi sesuai dengan iman-Mu, terjadi sesuai dengan perkataan firman yang keluar dari mulut-Mu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Kami bersuka cita, kami ingin memuji, menari bersuka cita di dalam Engkau ya Tuhan. Kami lihat segala kebaikan-Mu terjadi sepanjang umur hidup kami. Bahkan masa depan kami dipenuhi oleh rancangan-rancangan damai sejahtera daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur padamu. Amin. Mari kita lihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Oh, yeah. Katakan bersama-sama. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Angkat kedua tangan saudara, katakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bersama-sama sekali lagi syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung tahun ini saudara, sisa waktu hampir kurang lebih 2 bulan saudara. Mungkin ada yang saudara sedang bergumul, sedang begitu berharap sesuatu daripada Tuhan. Tuhan Allah yang berkuasa, berdaulat, Dia memiliki kehidupan kita. Tapi kita harus ingat, Dia adalah Bapa yang baik. Dia ingin berikan yang terbaik untuk anak-anak. Saudara yang sedang berjuang dengan sakit penyakit, saudara yang sedang berjuang dengan keadaan ekonomi, finansial saudara, karir saudara, bisnis, urusan keluarga saudara, semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas kehidupan kita. Hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hatimu, mari kita puji Dia. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Katakan aku percaya ku dapatkan yang terbaik. Aku percaya ku dapatkan dalam hidupku. Aku percaya ku dapatkan yang terbaik, terbaik darimu. Haleluya, haleluya, syukur hanya
kehidupannya, mujizatnya, pertolongannya. Dia tidak pernah tertidur, dia tidak pernah terdiam. Telinganya selalu diarahkan kepada kita, matanya selalu memperhatikan setiap langkah-langkah kita. Sebab Allah merancangkan rancangan-rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam nama Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin. Haleluya. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi bersama-sama. Saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kita belajar tentang doa Bapa kami, bagaimana Yesus mengajarkan kita untuk berdoa. Apa yang diajarkan Yesus adalah bukan hanya sekedar berdoa, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita dan apa yang menjadi kehendak Allah supaya terjadi di dalam hidup kita. Nah, ketika kita berdoa seperti itu, maka hal itu pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Karena itu adalah kehendak Allah. Dan itu adalah kebutuhan kita yang paling utama yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Hari ini kita akan menyambung daripada pelajaran yang lalu. Pada kesempatan yang lalu kita belajar tentang Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Dan selanjutnya kita belajar pada kalimat berikut, datanglah kerajaanmu. Kita akan belajar tentang kerajaanmu. Tuhan mau supaya kita mengerti bahwa Tuhan mau kita menanti-nantikan kedatangan kerajaan Allah. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Menurut Tuhan kita perlu kerajaan Allah itu. Dan kita adalah warga kerajaan Allah. Kita perlu hidup di dalam kerajaan Allah. Dan itu adalah keinginan Tuhan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Allah kita, Tuhan, adalah rajanya. Dan kita adalah umat Allah yang menjadi warga negara kerajaan Allah, saudaraku. Di mana kita menjadikan dia sebagai raja, saudaraku. Kerajaan Allah ini adalah satu kehidupan yang baik yang Tuhan gambarkan. Banyak anak Tuhan berpikir bahwa kerajaan Allah adalah berbicara tentang setelah kita mati nanti. Berbicara tentang hidup yang kekal. Tidak, kerajaan Allah dimulai dari sekarang ini, di muka bumi ini. Kerajaan Allah ini berbicara tentang kehidupan yang baik. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, perjanjian baru ini adalah wujud daripada apa yang digambarkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, umat Tuhan yaitu bangsa Israel itu dijajah di Mesir, saudaraku. Mesir ini menggambarkan kehidupan dunia dan Firaun adalah penguasanya, menggambarkan tentang setan iblis, saudaraku. Nah, Tuhan membawa bangsa Israel yaitu umatnya untuk keluar dari perbudakan Mesir ini, perbudakan dunia ini, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian adalah satu kehidupan yang Tuhan sudah sediakan bagi umatnya bangsa Israel. Supaya mereka bisa hidup di sana dan di mana Tuhan memerintah di sana, saudaraku. Menjadi rajanya di sana, saudaraku ya. Nah, saudaraku, kita akan lihat bagaimana kehidupan yang disediakan oleh Tuhan. Ya enggak, bagaimana Tuhan memindahkan umatnya, yaitu bangsa Israel, dari negeri yang memperbudak mereka, yaitu negeri Mesir, negeri yang dimana mereka hidup di dalam kekurangan, mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka hidup di dalam kerja paksa, mereka hidup dalam penderitaan, saudaraku. Dan Tuhan bebaskan mereka, merdekakan mereka, dan bawa mereka kepada tanah perjanjian, di mana tanah perjanjian adalah tanah yang baik, tanah yang sudah Tuhan sediakan, tanah yang jauh berlimpah-limpah daripada apa yang sudah mereka nikmati di tanah Mesir, saudaraku. Coba kita lihat sebentar di dalam Ulangan pasal 8. Ulangan pasal 8 ayat ke-7. Saya bacakan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik,
Suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudaraku, ini adalah gambaran di mana Tuhan menjanjikan satu kehidupan yang baik kepada bangsa Israel ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dia membebaskan mereka dari tempat perbudakan, saudaraku. Nah, saudaraku, ini adalah gambaran yang baik di mana mereka akan masuk negeri yang baik, kehidupan yang baik, di mana negeri itu beda dengan negeri di mana mereka dulu tinggal, yaitu di Mesir, yang sangat berkekurangan. Di negeri ini ada sungai, mata air, danau, lembah-lembah, gunung-gunung. Di negeri ini ada gandum dan jelai, pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Negeri yang sangat amat luar biasa. Di negeri ini mereka akan makan dan tidak usah berhemat. Tidak usah berhemat. Di negeri yang lama mungkin di awal bulan mereka terima gajian, saudaraku ya. Tetapi menjelang akhir bulan mereka hidup di dalam kekurangan. Mereka harus makan berhemat. Tetapi di negeri yang baru, kehidupan yang baru, mereka akan makan tidak perlu berhemat. Di negeri yang baru ini mereka tidak akan kekurangan apapun. Mereka akan selalu berkecukupan. Mereka selalu cukup. Kalau mereka butuh untuk bayar uang sekolah, mereka butuh untuk bayar uang kuliah, mereka butuh untuk bayar cicilan mobil, cicilan rumah, semuanya mereka tidak pernah berkekurangan, saudaraku. Di negeri ini gunungnya akan digali tembaga. Di negeri ini batunya mengandung besi, saudaraku. Tambangnya sekalipun diberikan kepada mereka. Mereka tidak lagi hidup di dalam kekurangan. Di negeri ini mereka akan makan sampai kenyang dan memuji Tuhan Allah. Dan di negeri ini, di dalam kehidupan ini mereka akan makan kenyang. Mereka akan mendirikan rumah-rumah yang baik dan mendiaminya. Mereka akan semakin bertambah apa yang menjadi milik mereka. Lembu, sapi, kambing, domba, emas, perak, semuanya akan bertambah banyak. Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari negeri yang buruk itu. Negeri yang menjajah mereka, negeri yang membuat mereka menderita, yang menganiaya mereka. Saudaraku, Tuhan bawa ke dalam kehidupan yang baik, melepaskan mereka dari perbudakan, memimpin mereka lewat padang gurun yang panas. Ketika mereka ada di padang yang gurun yang panas, maka tiang awan itu menudungi mereka sehingga mereka tidak panasan. Ketika mereka di malam hari, suhu begitu dingin, maka tiang api itu menghangatkan mereka, saudaraku. Dan Tuhan memimpin mereka dilewat di padang gurun penuh dengan ular dan kalajengking. Dan Tuhan meluputkan mereka sehingga ular dan kalajengking tidak membunuh mereka, saudaraku. Di negeri yang panas di padang gurun ini, mereka mengalami kekurangan air. Tuhan dari batu mengeluarkan air untuk memberi mereka minum, saudaraku.
Saudaraku, Tuhan memberikan segala-galanya ini kepada bangsanya, umatnya. Membawa mereka dari kehidupan yang buruk kepada kehidupan yang baik, yaitu tanah perjanjian. Saudaraku, ini adalah gambaran daripada kehidupan yang baik, kerajaan Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam kerajaan Allah. Bukan waktu kita mati nanti, tetapi di muka bumi ini. Hari ini Tuhan ingin kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dia mau kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Dia mau kita hidup di dalam kerajaan itu, mengalami kehidupan yang terbaik yang sudah Dia sediakan bagi kita. Saudaraku, mari kita lihat lagi dalam Ulangan pasal 11 ayat ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kau keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jeripaya, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Ayat ke-23. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Saudaraku, ini adalah gambaran di mana negeri kehidupan itu diberikan oleh Tuhan. Negeri itu tidak sama seperti waktu di tanah Mesir, saudaraku. Di tanah Mesir mereka mengelola satu petak tanah yang kecil, ukurannya kebun sayur, yang dimana mereka harus menabur. Setelah mereka tabur, mereka harus airi dengan susah payah, saudaraku. Tetapi di negeri baru ini bukan ukuran petak kebun sayur. Di negeri yang baru ini ukurannya adalah bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Tidak terbatas, semuanya diberikan oleh Tuhan. Mereka nggak perlu beli, Tuhan sediakan buat mereka. Lah kalau dengan ukuran kebun sayur ini mereka susah, harus mengairi dengan susah payah. Bagaimana dengan bergunung-gunung berlembah-lembah? Bagaimana mereka harus mengairi? Lebih susah payah lagi karena ukurannya begitu tidak terbatas. Tetapi Alkitab mencatat mereka akan mendapat air yang turun dari langit. Tuhan memberikan hujan awal dan hujan akhir, sehingga apa yang ditabur mereka diairi dengan baik dan boleh menghasilkan dengan baik. Dikatakan bahwa bukan hanya menurunkan hujan, mata Tuhan tertuju di situ. Tuhan memelihara tempat itu. Dan mata Tuhan tertuju di situ dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhanlah yang menjadi CCTV-nya. Jangan sampai ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan, apapun itu yang mau menghabiskan. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, jangan sampai apa yang ditabur itu tidak menghasilkan. Semuanya datang daripada Tuhan. Tuhan yang memberi tanahnya, Tuhan yang memberi hujannya, Tuhan yang menjaga, membuat itu berhasil. Dan ketika mereka sampai ke tempat itu, ada musuh yang begitu berat. Tuhan yang mengusir, menghalau semua musuh-musuh. Musuh-musuh yang lebih besar, lebih kuat daripada mereka. Tapi Tuhan menghalau supaya mereka bisa menduduki tempat itu. Saudaraku, hari ini itulah yang ingin Tuhan kerjakan bagi kita. Dia ingin memberikan kehidupan yang terbaik. Engkau mungkin tidak punya kemampuan seperti itu. Sama seperti bangsa ini tidak punya kemampuan ketika dia masuk tempat itu. Bangsa-bangsa yang menguasai tempat itu begitu besar, begitu kuat. Tetapi Tuhanlah yang bekerja. Tuhan yang menghalau dan mereka menduduki. Tuhan memberikan tanah tersebut. Tuhan memberikan hujan. Tuhan yang menjaga tanah tersebut. Tuhan yang memelihara.
Dan Tuhan lakukan segala-galanya, semuanya dari Tuhan. Hari ini Tuhan mau memberikan kerajaan Allah dengan segala berkat yang terbaik. Semuanya dari Tuhan. Bukan dengan kerja kerasmu, tetapi semuanya di dalam kasih karunia, di dalam Yesus, saudaraku. Itu adalah gambaran daripada kerajaan Allah. Dan Tuhan mau engkau hidup di dalam kerajaan Allah yang begitu luar biasa, saudaraku. Itu adalah kerajaan Allah. Kalau kita sekarang menerima Yesus, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu kita terima Tuhan Yesus, kita ini menjadi anak Allah dan kita menjadi warga kerajaan Allah. Filipi 3 ayat 20 mengatakan bahwa kewarganegaraan kita adalah kerajaan Allah, saudaraku. Sekarang kita adalah warga kerajaan Allah. Kalau kita warga kerajaan Allah, maka kita boleh tinggal di dalam kerajaan Allah tersebut. Kita adalah ciptaan baru. Roh kita yang lahir baru ini adalah kerajaan Allah. Dan kita boleh tinggal dan kita layak menjadi kerajaan Allah. Sebelum engkau lahir baru, sebelum engkau jadi ciptaan baru di dalam Yesus, engkau tidak layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Engkau hidup di dalam dosa, rohmu terputus, dan engkau tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi ketika Tuhan menebus hidup kita, Dia menjadikan kita baru. Kita adalah ciptaan baru. Kita menerima hidup yang baru. Apa yang baru? Roh kita yang baru. Dan roh ini layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Dan kita diberi kuasa, diberi hak menjadi warga kerajaan Allah. Saudaraku, kalau kita adalah warga kerajaan Allah, Tuhan mau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Tetapi banyak anak Tuhan tidak memahami ini. Dan mereka hidup seperti warga kerajaan dunia, saudaraku. Mereka hidup sama seperti warga kerajaan dunia. Setelah mereka diselamatkan dengan sebelum diselamatkan, kehidupan mereka tidak berbeda, saudaraku. Dan Tuhan tidak menginginkan tersebut. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Itulah sebabnya Dia mengajarkan kepada kita untuk berdoa, datanglah kerajaanmu. Saudaraku, nah kita hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam kerajaan Allah. Tapi bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku? Kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi kita memikirkan, apakah kerajaan Allah ini sekarang sudah ada di sini, saudaraku? Bagaimana kita hidup di dalam kerajaan Allah, saudaraku? Nah, kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita ini hidup sebagai warga kerajaan Allah dan bertindak hidup seperti warga kerajaan Allah. Yang pertama, Yohanes pasal 4 ayat 23-24. Bunyinya begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saudaraku, ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan kita berbeda dengan binatang. Kalau binatang hanya memiliki tubuh dan jiwa, saudaraku. Tetapi Dia menciptakan manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Untuk hidup sehari-hari, kita sebenarnya cukup dengan tubuh dan jiwa. Tubuh ini berinteraksi dengan dunia dan kita bisa merasakan dunia, melihat, mendengar semuanya dengan kelima panca indera kita. Dan kemudian masuk ke dalam jiwa kita dan jiwa kita bereaksi, merespon apa yang kita dapat dari panca indera kita. Ya enggak? Ketika mata kita melihat makanan yang enak, ya enggak? Masuk ke dalam jiwa kita melalui mata, saudaraku ya. Dan kemudian perasaan kita mulai merasakan, wow ini pasti wow enak sekali nih rasanya, wow pikiran kita udah pengen gitu ya. Dan kemudian kehendak kita adalah mau menikmati itu, ya enggak ya. Dan kemudian tubuh kita mengeksekusi lagi. Kita mendatangi makanan itu dan kita memakan makanan itu. Saudaraku, kehidupan setiap hari hanya terdiri dari tubuh dan jiwa. Dan kemudian apa itu roh? Roh itu adalah bagian daripada Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menghembuskan nafasnya. Ya enggak?
Dan itu adalah rohnya. Ya enggak? Rohnya ditaruh di dalam diri kita. Sehingga manusia memiliki bagian daripada roh Allah yang selalu mau mencari Allah. Kalau kita melihat manusia walaupun dia ada di gunung-gunung ataupun di kuburan-kuburan, di hutan-hutan, saudaraku, dia merasakan ada sesuatu yang berkuasa. Satu kuasa yang dahsyat yang dia tidak bisa lihat, yang dia tahu berkuasa, saudaraku. Sehingga dia bisa menyembah pohon besar, dia bisa menyembah gunung, dia bisa menyembah apa saja, saudaraku. Dan dia rasa itu lebih berkuasa daripada dia. Tetapi binatang tidak. Binatang tidak bisa melakukan seperti itu. Karena apa? Dia tidak memiliki roh. Binatang mungkin bisa diajar untuk bisa menyanyi, haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tetapi binatang tidak punya naluri yang mau mencari penguasa tersebut. Binatang nggak punya, karena dia tidak punya roh. Nah, manusia punya roh, saudaraku. Dan roh ini Tuhan tetapkan ya enggak untuk berhubungan dengan dia. Dia taruh di dalam diri manusia supaya roh ini bisa menyembah dia, roh ini bisa berhubungan dengan dia. Sebab Allah itu roh. Dan Allah mau roh yang menyembah dia. Roh ini yang bergaul dengan dia, saudaraku. Pada mulanya adalah demikian. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka rohnya mati, terputus daripada Tuhan, saudaraku. Sehingga roh manusia tidak bergaul lagi dengan Tuhan, saudaraku, karena dosa. Tetapi setelah kita terima Tuhan Yesus Kristus, Yesus mati bagi kita dan kita juga mati bersama-sama dengan Yesus di dalam baptisan dan kemudian dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus dan menerima hidup yang baru. Kita menerima roh yang baru, saudaraku. Roh yang dewasa, yang utuh, yang sempurna, kudus, sama seperti Tuhan Yesus. Roh Kristus itu diberikan kepada kita, saudaraku. Dengan demikian, kita memiliki hidup yang baru, roh yang baru, manusia baru. Itulah manusia baru, roh yang baru. Dan roh ini adalah warga kerajaan Allah. Roh ini adalah anak Allah. Roh ini bisa bergaul langsung memanggil dia Bapa, ya Aba, ya Bapa, saudaraku. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, roh inilah yang menjadi warga kerajaan Allah. Jadi, kehidupan yang pertama bagaimana kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama kita harus hidup menurut roh. Roh yang baru ini harus hidup. Bagaimana caranya? Coba kita baca di dalam Roma 8 ayat pertama. Judulnya hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai oleh dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudaraku, Tuhan katakan gak ada lagi penghukuman buat kita yang ada dalam Tuhan. Roh Tuhan itu telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ketika kita jatuh dalam dosa, ada hukum dosa, saudaraku. Ada kutuk yang mengikat kita, saudaraku. Kita bisa baca dalam Ulangan 28 mulai dari ayat 15, saudaraku ya. Ketika jatuh dalam dosa, Adam mengalami kutuk tersebut. Ya enggak? Dikatakan terkutuklah tanah dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu, saudaraku. Saudaraku, Adam sudah hidup di dalam kutuk begitu dia jatuh dalam dosa. Dan Ulangan 28 menjelaskan begitu detail mengenai kehidupan ketika mereka hidup di luar kebenaran firman Tuhan. Yaitu kutuk tersebut, saudaraku. Nah, saudaraku, selanjutnya dikata kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa itu, dari hukum maut. Upah dosa adalah maut. Ketika kita jatuh dalam dosa, maka kita menuju kepada maut, kepada kebinasaan kekal. Tetapi Tuhan sudah memerdekakan kita. Nggak ada lagi hukuman itu. Nggak ada lagi hukum maut, tidak ada lagi hukum dosa, saudaraku. Kita udah dimerdekakan. Saudaraku, apa yang tidak mungkin dikerjakan oleh hukum Taurat? Hukum Taurat adalah hukum
hanya seperti undang-undang di dalam negara kita, saudaraku, yang menunjukkan kepada kita apa yang benar dan apa yang salah, apa yang menjadi standar hukum di negara kita. Kalau engkau melanggar undang-undang ini, kau akan dihukum. Kalau engkau tidak melanggar, engkau tidak akan dihukum. Begitu juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat menunjukkan kepada kita apa yang menjadi standar kekudusannya Tuhan. Ketika engkau melanggar daripada hukum Taurat, engkau akan dihukum. Ada hukum dosa dan hukum maut tersebut, saudaraku. Tetapi ketika engkau tidak melanggar, engkau tidak akan dihukum. Engkau akan mengalami hidup. Tetapi masalahnya tidak ada satu orang pun yang berkuasa atas dosa. Semua orang melanggar. Roma 3 ayat 23 katakan semua orang, semua telah berbuat dosa, telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Nah, tetapi dikatakan apa? Kita nggak bisa untuk selamat hanya menjalankan hukum Taurat. Nggak bisa. Karena apa? Kita nggak akan pernah berhasil. Kita nggak berhasil mengatasi dosa, saudaraku. Bahkan Kain, anak Adam, Kain satu kali dia iri, dia dengki, mau membunuh Habel. Tuhan mengingatkan dia. Bukan manusia loh, Tuhan sendiri. Tuhan mengingatkan dia. Tuhan katakan, Kain, ya enggak? Kau lihat dosa sudah mengintip di depan pintu. Kau harus berkuasa atasnya. Tetapi apa yang terjadi? Walaupun sudah diingatkan oleh Tuhan sendiri, Kain tetap jatuh dalam dosa dan dia membunuh Habel, saudaraku. Nah, saudaraku, kita nggak berhasil. Hukum Taurat menunjukkan kepada kita standarnya Tuhan. Dan justru dia menunjukkan kepada kita di mana kita telah melakukan dosa. Kita melakukan dosa ini, dosa ini, dosa ini, dosa ini. Ada begitu banyak hukum Tuhan, standarnya Tuhan yang kita langgar. Ketika kita membaca hukum Taurat, kita tahu betapa banyaknya pelanggaran yang sudah kita lakukan. Dan ini tidak bisa menyelamatkan kita. Dan bagaimana caranya Tuhan mengutus anaknya. Dia mengutus anaknya dalam bentuk manusia juga. Tetapi manusia yang satu ini tidak dikuasai oleh dosa. Dan manusia ini yang tidak dikuasai oleh dosa ini hidup sesuai dengan standarnya Tuhan. Hidup sesuai dengan hukumnya Tuhan. Dia tidak dikuasai oleh dosa. Dan dia menanggung dosa kita. Hukuman atas dosa kita ini dijatuhkan kepada tubuh yang satu itu. Jadi Tuhan tidak mengampuni dosa kita. Dia tidak mengampuni, tetapi dia menjalankan sesuai dengan hukumnya. Nah, hukuman itu dijatuhkan, tetapi bukan pada tubuh kita. Tetapi itu dijatuhkan pada tubuh anaknya. Tubuh Yesus, saudaraku. Dengan demikian kita tidak dihukum lagi. Kenapa? Hukumannya sudah dijatuhkan. Tuntutan hukum Taurat yang menuntut kita untuk dihukum, itu sudah digenapi. Walaupun tidak dijatuhkan pada tubuh kita, tetapi pada tubuh Kristus yang tidak berdosa ini, saudaraku. Nah, ayat 4 dikatakan, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh, saudaraku. Tuhan mau ketika Tuhan menebus kita, kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Manusia roh ini harus hidup di dalam kerajaan Allah. Manusia roh ini harus hidup. Roh yang baru ini harus hidup. Dan dikatakan ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku, keinginan daging adalah di mana kita hanya berinteraksi antara tubuh dan jiwa. Saudaraku, setiap hari kita berinteraksi dengan dunia, dengan tubuh dan jiwa kita. Itulah keinginan daging, saudaraku. Kita melihat sesuatu yang membuat kita marah, ya, kita mendengar orang-orang ngatain kita, masuk ke dalam jiwa kita emosi, pikiran kita mulai memikirkan bagaimana balas dendam, dan kemudian kehendak kita adalah mulai kita memukul dia, saudaraku. Dan itu adalah keinginan daging, saudaraku. Dan ketika kita hidup menurut daging, tidak menurut roh, maka kita akan memikirkan hal-hal dari daging. Dan akibatnya kita akan jatuh dalam perbuatan daging. Dan Tuhan ngomong,
Kalau kita mikirin daging, maka itu akan membawa kita kepada maut, saudaraku. Dan Tuhan tidak menginginkan itu. Itu adalah perbuatan daging, saudaraku. Tetapi Tuhan ingin kita hidup menurut roh. Firman Tuhan katakan, daging sama sekali tidak berguna. Rohlah yang memberi hidup. Dan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus yang berkata demikian. Saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan, firman Tuhan itu adalah roh dan hidup. Dan Tuhan mau supaya kita hidup menurut roh, menurut firman Tuhan. Ketika kita hidup menurut roh, roh yang sudah baru, roh yang sudah diberikan kepada Tuhan kita ini bisa bergaul dengan Tuhan. Tuhan mau kita hidup menurut roh, hidup menurut firman Tuhan, hidup bergaul dengan Dia. Dulu nggak bisa bergaul, karena apa? Rohnya mati. Sekarang kita bisa bergaul, kita bisa memanggil Dia Bapa. Hidup menyembah Dia, hidup bergaul, hidup berdoa, bersekutu, ngobrol dengan Dia. Saudaraku, Tuhan sangat menginginkan hidup di mana kita membaca firman Tuhan, kita mempercayai dan melakukannya. Itu adalah kehidupan roh. Roh kita berinteraksi dengan Tuhan. Roh kita berinteraksi. Ketika kita berinteraksi dengan Tuhan, itu adalah kehidupan roh. Ketika kita menyembah Dia, itu kehidupan roh. Ketika kita memuji Dia, ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita mempercayainya, ketika kita melakukannya, saudaraku, itu semua kehidupan roh. Manusia bisa hidup tanpa kehidupan roh. Itulah kehidupan daging. Rohnya sama sekali tidak berfungsi. Banyak anak Tuhan, rohnya tidak berfungsi. Walaupun dia sudah dipulihkan, walaupun dia menerima hidup yang baru, roh yang baru, tetapi rohnya tidak berfungsi. Dia tidak pernah menyembah Tuhan, gak pernah baca firman Tuhan, gak pernah berdoa, sama sekali tidak berinteraksi dengan Tuhan. Saudaraku, dia tidak hidup menurut firman Tuhan, dia tidak mempercaya, dia tidak melakukannya, saudaraku. Terus untuk apa roh yang baru itu? Dia tidak sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Ketika engkau hidup menurut roh, engkau sedang hidup di dalam kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah adalah kerajaannya Tuhan. Tuhan adalah roh. Dan orang yang tinggal di dalam situ adalah manusia roh semua. Siapakah itu? Itulah kita, anak-anaknya. Itulah kita, warga kerajaan Allah. Yang hidup menurut roh, saudaraku. Ketika kita hidup menurut roh, kita hidup di dalam kerajaan Allah. Hal yang kedua, saudaraku, bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah? Yang pertama adalah kita hidup menurut roh. Kita bergaul dengan Tuhan, kita berinteraksi dengan Dia melalui roh kita, saudaraku ya. Yang kedua, saudaraku, Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Tuhan ajarkan kepada kita, kau nggak usah khawatir, nggak usah pusing tentang apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, nggak perlu pusing. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Fokusnya kepada situ. Tetapi kamu adalah anak Allah. Bapamu tahu akan kebutuhanmu. Tapi kamu sebagai anak Allah, warga kerajaan Allah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya di sini bukan adalah truth, bukan adalah tentang firman-Nya, tetapi righteousness, His righteousness. Kebenarannya adalah posisi benar yang dimiliki oleh Kristus, saudaraku. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu, saudaraku. Saudaraku, dunia ini punya hukum, saudaraku ya. Punya hukum. Negara-negara punya hukum, saudaraku. Ya enggak ya? Hukum di setiap negara berbeda. Hukum di dunia ini berbeda. Di dalam dunia ada hukum juga, hukum fisika, saudaraku. Ada berlaku juga hukum alam, ada berlaku juga. Hukum gravitasi contohnya, ya enggak?
Itu ketika barang jatuh, itu pasti jatuh ke bawah, saudaraku. Itu hukum gak bisa berubah itu. Itu sudah ada hukumnya. Ya enggak? Nah, dunia ini ada banyak hukumnya. Dan hukum kerajaan dunia dengan hukum kerajaan Allah itu berbeda, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita memahami bahwa kita perlu hidup dalam hukum-hukum kerajaan Allah. Dan hukum kerajaan Allah berbeda dengan hukum dunia. Contoh, di dunia ini dunia menganut hukum kepatutan, hukum kelayakan, ya enggak? Misalnya kau mau menjadi manajer, saudaraku. Apakah kau layak? Apa yang menjadi dasar kau jadi manajer, saudaraku? Apakah kau layak? Apakah kau mampu? Berapakah prestasimu? Bagaimana dengan sekolahmu? Saudaraku, semuanya diperhitungkan. Kalau engkau sudah melakukan A, B, C, memenuhi persyaratan A, B, C, D, E, maka engkau layak jadi manajer, saudaraku. Engkau layak dapat gaji segini, engkau layak begini. Kalau kau pintar, kalau kau sekolah tinggi, kalau kau punya koneksi, maka kau mungkin akan berhasil. Itu adalah dunia, saudaraku. Apa yang bisa kau kerjakan, apa yang bisa kau buat, itu adalah menentukan bagaimana engkau bisa hidup. Itu di dunia. Namun kerajaan Allah tidak menganut hukum tersebut. Saudaraku, di dalam Roma 6 ayat 14 bunyinya demikian. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Saudaraku, hukum Taurat itu berbicara tentang janganlah begini, haruslah begitu. Saudaraku, menekankan pada apa yang kita kerjakan, saudaraku. Tetapi kau tidak hidup menurut hukum Taurat lagi. Kalau kau hidup menurut Taurat, maka kalau kau berhasil hidup menurut begini, maka kau akan menerima berkat. Kalau kau tidak berhasil sesuai dengan hukum Tuhan, kau akan menerima kutuk, saudaraku. Tetapi kasih karunia tidak demikian. Kasih karunia berbicara tentang bahwa engkau tidak mampu, engkau tidak berhasil, kau nggak sanggup. Namun Yesus melakukannya bagimu dan memberikannya kepadamu, itu kasih karunia. Kau tidak sanggup untuk bisa selamat, kau tidak sanggup hidup sesuai dengan standar Tuhan. Yesus melakukannya bagimu dan Dia memberikan kepadamu. Yesus memberikan kepada kita segala berkat yang terbaik. Dia berikan kepada kita, saudaraku. Itulah kasih karunia, saudaraku. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kasih karunia, saudaraku. Dunia selalu menganut hukum kepatutan, hukum kelayakan. Tetapi Tuhan tidak berdasarkan itu. Dia menganut hukum kasih karunia, saudaraku. Saudaraku, kalau dunia selalu melihat kepada apa yang mereka lihat, mereka pikirkan, kalau itu logis, kalau itu masuk akal, mereka akan percaya, ya enggak? Mereka akan percaya. Kalau mereka lihat ini tidak logis, mereka tidak akan percaya. Itulah sebabnya ketika kita melihat ada orang sakit, saudaraku, kita melihat kondisinya udah parah, kita langsung memikirkan, nggak tertolong deh, wah ini bakal mati deh. Kenapa? Karena dunia melihatnya seperti itu, bahwa ini pasti mati. Namun firman Tuhan mengajarkan pada kita menurut hukum kerajaan Allah. Hukum kerajaan mengajarkan kepada kita bukan hidup berdasarkan panca indera kita. Kita hidup bukan karena kita dari apa yang kita lihat, tetapi kita hidup berdasarkan kepercayaan. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita, ketika kita percaya maka kita akan dibenarkan. Dengan mulut kita mengaku, kita diselamatkan, saudaraku. Ketika hati kita percaya, kita dibenarkan, saudaraku. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah menanggung semuanya bagi kita, maka kita akan dibenarkan. Dan hal itu akan terjadi pada diri kita. Tapi ketika kita nggak percaya, itu tidak akan terjadi. Nah, Tuhan mau supaya kita tidak menganut pola pikir dunia. Kita tidak menganut hukum-hukum dunia, tetapi kita menganut hukum kerajaan. Tuhan mau supaya kita mempercayai apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan engkau hidup menurut hukum kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah itu. Hiduplah di dalam kerajaan Allah itu dengan kebenaran daripada Tuhan. Ketika engkau hidup dengan kebenaran Kristus, maka engkau hidup di dalam kasih karunia yang limpah. Roma 5 ayat 17 mengatakan demikian.
Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, firman Tuhan katakan, oleh karena Yesus Kristus, maka kita akan menerima kelimpahan kasih karunia. Ada begitu banyak hal yang kita tidak bisa lakukan, kita tidak mampu, tapi kita menerimanya. Karena apa? Kasih karunia. Dan hal tersebut banyak terjadi. Ketika kau nggak sanggup untuk beli mobil karena kau nggak punya uang, tapi tiba-tiba engkau mendapatkan mobil, itu kasih karunia. Ketika engkau nggak sanggup bayar uang rumah sakit, saudaraku, tetapi tiba-tiba ada yang bayarin, itu kasih karunia. Dan Tuhan katakan, engkau akan menerima kelimpahan kasih karunia. Dan anugerah kebenaran Yesus, righteousness-nya, yang dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran Yesus hidup 33,5 tahun sebagai orang benar, tidak pernah berbuat dosa. Dan dia mati bagi kita. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuat jadi dosa. Kenapa? Semua dosa kita ditimpakan kepada dia. Supaya kita dibenarkan. Kita menerima kebenarannya dia. Kita ini jadi orang benar. Bukan karena kita berhasil benar. Bukan karena kita berhasil hidup benar. Tetapi kita menerima kebenarannya Yesus. Tukaran hidup kita dengan dia. Dosa kita pindah ke dia. Kebenarannya pindah kepada kita. Dengan kebenarannya Yesus ini, engkau hidup di dalam kerajaan Allah dan engkau berhak menerima segala berkat yang Tuhan miliki. Doa orang benar besar kuasanya. Kapankah engkau jadi orang benar? Ketika kau memiliki kebenaran daripada Yesus. Itulah sebabnya kita harus selalu mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan bagi kita. Kita tidak bisa datang kepada Bapa tanpa kebenaran Yesus. Kita nggak bisa berusaha hidup dengan kebenaran kita. Kita doa 10 jam, kita berpuasa 50 hari, kita lakukan ini supaya diterima oleh Tuhan. Engkau nggak akan diterima. Engkau diterima oleh Tuhan, doamu didengar oleh Tuhan, engkau memiliki kuasa itu hanya karena kebenaran Yesus yang Dia anugerahkan kepadamu. Dan engkau akan memiliki kuasa. Dikatakan apa? Akan hidup dan berkuasa. Saudaraku, kenapa kau bisa berkuasa? Karena engkau adalah warga kerajaan Allah. Dengan kebenaran Allah, kebenarannya Yesus yang ada pada dirimu, dan rohmu yang baru, dan engkau berinteraksi dengan dia, engkau hidup menurut hukum kerajaan Allah, engkau akan hidup dalam kuasa. Engkau tidak terbatas dengan apa yang secara logika yang dianut oleh dunia. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan serupa dengan dunia ini. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Otak kita, pikiran kita harus berubah. Supaya engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang baik, yang sempurna, ya enggak? Yang menjadi kehendak Allah, saudaraku. Nah saudaraku, Tuhan mau supaya kita berubah. Jangan berpikir seperti dunia berpikir. Tetapi berpikirlah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan katakan dia sudah tanggung penyakitmu, kau berpikirlah bahwa dia sudah tanggung penyakitmu. Maka kau perlu hidup mempercayai bahwa kau itu orang sehat. Kalau iblis menyerang engkau dengan sakit penyakit, kau tolak dia. Kau selalu katakan, Yesus sudah tanggung semua penyakitku. Tidak ada lagi penghukuman buat saya. Aku menolak sakit penyakit. Aku percaya aku sekarang adalah sehat. Kalau engkau mengalami masalah keuangan, kau harus percaya bahwa Yesus telah memberikan engkau hidup dan hidup dalam kelimpahan. Dia mau jadi miskin supaya kau jadi kaya. Dia mau memberkati engkau, memberi kekuatan kepadamu supaya emas, perak, kambing domba, lembu sapimu bertambah banyak. Itu adalah kebenaran firman Tuhan. Dia mau memberikan kehidupan seperti itu. Kau harus percaya. Tolak semua pikiran bahwa saya ditakdirkan, saya miskin, saya begini. Pikiran-pikiran negatif semuanya datang daripada setan iblis supaya kau mempercayainya. Dia mau supaya kau memikirkan seperti dunia memikirkan. Kau nggak punya modal, kau nggak sekolah tinggi, kau nggak punya koneksi, kau bodoh, kau nggak mungkin berhasil. Tetapi firman Tuhan katakan, Dia datang memberikan hidup kepadamu supaya kau hidup dalam segala kelimpahan. Mana yang kau mau percayai?
Tuhan mau engkau tidak hidup berdasarkan panca inderamu, mempercayai apa yang kau miliki, apa yang kau rasakan, apa yang kau lihat, tetapi kau mempercayai apa yang Yesus kerjakan, apa yang firman Tuhan katakan. Ketika kau hidup menurut hukumnya Tuhan, yaitu berdasarkan percaya, maka engkau mengalami semua berkat kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena engkau hidup menurut hukumnya. Hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita dalam doanya, datanglah kerajaanmu. Tetapi dia mau engkau menginginkan kerajaan itu. Dia mau kau tahu bahwa kau membutuhkan kerajaan Allah. Kau jangan hidup seperti orang-orang dunia yang tidak kenal Allah. Kau cari kerajaan Allah. Kau hidup menurut roh. Kau hidup menurut hukumnya. Kau hidup dengan kebenarannya Yesus. Maka kau pasti mengalami kerajaan Allah itu. Dan engkau akan hidup di dalam kuasa, dalam kasih karunia yang tidak terbatas. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau hari ini mengajarkan pada kami Tuhan, untuk kami tidak lagi hidup sebagai warga kerajaan dunia. Kami tidak lagi dikuasai oleh setan iblis Tuhan. Tetapi kami sekarang adalah warga kerajaan Allah yang sudah dimerdekakan Tuhan. Bapa, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kepada kami. Engkau mengajar kami untuk kami merindukan kerajaan Allah. Untuk kami mencari kerajaan Allah. Untuk kami hidup di dalam kerajaan Allah. Kami mengalami semua berkat kerajaan Allah yang sudah Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk kami hidup menurut roh Tuhan. Sebab manusia roh kami adalah warga kerajaan Allah. Biar roh kami yang baru Tuhan ini boleh berinteraksi dengan Engkau. Raja kami Tuhan, Tuhan kami, Bapa kami. Tuhan tolong kami Tuhan supaya kami boleh berinteraksi. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Kami boleh berdoa, kami bersekutu, kami boleh ngobrol, kami boleh curhat Tuhan Yesus. Kami boleh meminta apa saja, kami boleh mendengarkan isi hatimu. Kami boleh mengalami kuasa yang daripadamu. Tuhan tolong supaya roh kami Bapa hidup. Roh kami ini berinteraksi. Roh kami boleh sungguh-sungguh bergaul dengan Engkau. Tuhan kami bersyukur Engkau mengajarkan kami, mengingatkan kami. Untuk kami tidak lagi hidup seperti orang dunia. Tetapi kami hidup menurut hukum kerajaan Allah. Bukan hukum dunia. Kami tidak lagi hidup sebagaimana dunia hidup Tuhan. Bukan dengan mata kami, dengan panca indera kami, dengan pikiran kami menghidupi hidup kami. Tetapi kami menghidupi dengan iman kami, dengan percaya kami akan setiap kebenaran-Mu Tuhan. Dengan kebenaran-Mu Tuhan Yesus, kami hidup Tuhan. Tuhan terima kasih kami mau hidup dengan nilai-nilai-Mu Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, demikianlah kami akan hidup Tuhan. Karena itu adalah hukum-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih, hamba sudah selesai berbicara, tapi hamba tahu Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap anak-anak-Mu mengalami hidup dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari siapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan Yesus Kristus dan siap menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia yang tidak terbatas di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.